Kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J kini tengah diselidiki oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri menunjuk 5 jenderal untuk mengusut dan mengungkapkan fakta dibalik tewasnya Brigadir J. Lantas siapa sosok 5 jenderal yang ditugaskan? Adapun sejumlah jenderal yang ditunjuk merupakan pejabat struktural di Mabes Polri, beberapa diantaranya memiliki prestasi yang mentereng. Dikutip dari tribuntimur.com, berikut adalah sosok 5 jenderal di balik penyelidikan penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Jenderal pertama yang ditunjuk adalah Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Gatot Edi Pramono lahir di Solok, Sumatera Barat 28 Juni 1965. Ia merupakan alumni Akpol tahun 1988. Sebelum menjabat sebagai Wakapolri, Komjen Gatot menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Komjen Gatot juga pernah mengemban berbagai jabatan penting, di antaranya pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jaksel pada tahun 2009, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2011. Pada tahun 2012, ia menjabat sebagai analisis kebijakan Madya Bidang Pidum Pareskrim Polri dan Kabag Dukminops Robinops Sops Polri 2013. Komjen Gatot pernah menangani sejumlah kasus terkenal, diantaranya kasus pencurian dan kekerasan lintas provinsi kelompok John Tamba pada tahun 2011 silam. Pada tahun yang sama ia juga menangani kasus pembobolan kartu kredit. Jenderal kedua yakni Komjen Agung Budi Marioto. Komjen Agung Budi Marioto sejak 1 Mei 2020 menjabat sebagai Irwasum Polri. Penunjukannya sebagai Kabintelkam oleh Kapolri membuat pangkatnya naik dari Irjen atau bintang 2 menjadi Komjen atau bintang 3. Sebelum menjadi Kabintelkam, Agung Budi Marioto pernah memegang sejumlah posisi penting. Di antaranya ia pernah menjabat sebagai Kapolda sebanyak 3 kali, yakni Kapolda Jawa Barat dan 2 kali menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Selain itu, Agung juga pernah menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Pria 57 tahun itu diketahui lulusan Akpol pada tahun 1987 dan memiliki banyak pengalaman di bidang lantas. Selanjutnya, jenderal ketiga adalah Komjen Agus Andrianto. Pria kelahiran 1967 itu adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak Februari 2021 menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Agus Andrianto merupakan lulusan Akpol 1989 dan berpengalaman di bidang reserse. Nama Agus mulai dikenal setelah menangani kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kala itu Agus menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim pada tahun 2016. Agus pernah masuk di bursa calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Idam Aziz. Selanjutnya, jenderal lain yang masuk dalam tim khusus adalah Komjen Ahmad Doviri yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri sejak 31 Oktober 2021. Pria 55 tahun ini merupakan lulusan terbaik Akpol 1989 sekaligus peraih Adi Makiasa. Mantan Kapolda Jawa Barat itu memiliki pengalaman dalam bidang SDM. Ia mengawali karir kepolisiannya sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya pada tahun 1990. Perwira tinggi terakhir yang masuk dalam tim khusus adalah Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Wahyu Widada. Pria kelahiran Sleman ini menjadi satu di antara perwira yang mendampingi Listio Sigit Prabowo saat uji Kapolri di DPR pada 2021. Bahkan ia dipercaya sebagai ketua tim naskah makalah visi dan misi Listio Sigit Prabowo bersama Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Irjen Wahyu Widada merupakan lulusan terbaik peraih Adi Makiasa di Akpol pada tahun 1911. Wahyu Widada yang saat itu berpangkat Kombes ikut serta dalam tim pemikir dan mengaku senang bisa terpilih bersama sejumlah perwira lainnya. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!